China setelah Xi Jinping, analisa strategis, profetik, dan sejarah perjanjian Tuhan Yesus Kristus. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pendahuluan, China dalam rancangan besar Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Tiongkok adalah salah satu bangsa tertua dan terkuat dalam sejarah dunia. Dari sejak ribuan tahun sebelum Masehi, Tiongkok telah menjadi pusat peradaban dunia timur dengan filsafatnya, organisasinya, struktur sosialnya, dan budayanya yang sangat kuat. Namun di balik kekuatan dan kehebatannya, China tidak bisa dilepaskan dari rancangan besar Tuhan Yesus Kristus atas dunia ini. Sejarah China adalah sejarah perjalanan profetik, dari kerajaan-kerajaan besar menuju kehancuran komunis, hingga kelahiran kembali China sebagai alat Tuhan di akhir zaman. Tulisan ini adalah refleksi strategis, historis, dan spiritual. 2. Sejarah China, dari sebelum Masehi hingga era Xi Jinping. Dinasti awal dan peradaban kuno, 2100 sampai 221 sebelum Masehi. Dinasti Xia, Shang, dan Zhou memperkenalkan sistem tulisan, pengorbanan kepada Sang Di, Tuhan Langit, dan pemerintahan turun-temurun. Huruf-huruf China kuno ternyata mengandung nilai-nilai Alkitabiah. Contoh, taman, terdiri dari karakter manusia plus 2 pohon plus perintah sama dengan seperti kisah kejadian. Perahu, terdiri dari karakter kapal plus 8 plus mulut sama dengan seperti kisah Nuh 8 orang. Dinasti Qin dan Han, 221 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Qin Shi Huang menyatukan China. Han memperluas wilayah dan membuka jalur sutra. Injil belum masuk secara formal, namun karakter budaya yang mengagungkan kesatuan dan langit membuka jalur bagi konsep monoteisme. Zaman tiga negara, Tang dan Song dan Yuan, 220 sampai 1368 Masehi. Periode perang dan kemajuan budaya. Kekristenan Nestorian sempat masuk zaman dinasti Tang. Dinasti Ming dan Qing, tahun 1368 sampai tahun 1911. Banyak misionaris Katolik masuk, seperti Matteo Ricci, yang diterima di Istana Kaisar. Budaya Injil mulai masuk, namun Kaisar Qing menolak universalitas Injil yang mengancam stabilitas kerajaan. Keruntuhan kekaisaran dan masuknya komunisme, tahun 1911 sampai tahun 1949. China dijajah, dibagi oleh kekuatan Barat dan Jepang. Nasionalisme bangkit. Mao Zedong mengambil alih tahun 1949 dan membentuk negara komunis. Gereja dianiaya, Injil dibakar, para hamba Tuhan dibunuh atau dipenjara. Zaman Mao dan keterpurukan.